Kadang kamu tidak bisa benar-benar menjelaskan di mana letak perubahannya. Chat masih dibalas, kalian masih bertemu, masih bisa tertawa bersama. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda di udara, seperti energi yang bergeser pelan tanpa suara. Yang membuatmu semakin bingung, dia tidak pergi, tidak mengatakan apa-apa, tidak memutuskan hubungan, dia tetap ada, namun rasanya seperti sedang menguji sesuatu. Faktanya, ketika seorang perempuan mulai kehilangan ketertarikan, sangat jarang ia langsung menghilang begitu saja. Biasanya ia menjalankan beberapa tes kecil secara diam-diam, hampir tak terlihat, bukan tes yang diumumkan atau dibungkus drama, melainkan sinyal-sinyal halus yang hanya bisa dirasakan lewat perubahan sikap. Reaksimulah yang menentukan apakah ketertarikan itu bisa tumbuh kembali atau justru perlahan mati tanpa kamu sadari. Tes pertama sering muncul dalam bentuk perubahan ketersediaan, balasan makin lama, jadwal makin sibuk, rencana jadi tidak pasti, tetapi di saat yang sama dia masih ingin kamu selalu ada ketika ia membutuhkan. Yang sedang diuji bukan sekadar waktumu, melainkan standar dirimu. Apakah kamu tetap menghargai diri sendiri ketika usaha darinya mulai berkurang? Banyak pria gagal di sini karena tetap sepenuhnya tersedia tanpa melihat keseimbangan, mengira konsistensi sepihak akan mengembalikan rasa, padahal justru membuat daya tarik menurun karena tidak ada konsekuensi atas ketidakseimbangan itu. Pria yang stabil tidak menghilang untuk menghukum, tetapi juga tidak memaksakan diri memberi lebih ketika koneksi sudah timpang. Ia menyesuaikan diri dengan tenang, tanpa drama. Lalu datang tes kedua, tes pengganti. Ketika tiba-tiba nama pria lain disebut dengan santai, rekan kerja, teman lama, atau mantan yang kebetulan bertemu. Ini bukan sekadar membuat cemburu, melainkan mengukur seberapa aman posisimu dalam dirimu sendiri. Jika kamu langsung bereaksi emosional, defensif, atau mulai membuktikan diri, kamu bergeser dari pria yang dipilih menjadi pria yang sedang audisi. Ketertarikan jarang kembali ketika kamu sudah berada di posisi itu. Tes ketiga adalah tarik ulur, yang paling terasa di perut. Ia masih ada, tetapi tidak sepenuhnya hadir, kehangatan berkurang tanpa alasan jelas. Di level bawah sadar ia hanya ingin tahu, jika ia mundur sedikit, apakah kamu tetap stabil? Ketika kamu mengejar kepastian, meminta reassuransi berlebihan, atau overthinking setiap diamnya, tekanan emosional mulai terasa dan daya tarik menurun. Lulus tes ini bukan berarti bersikap dingin, tetapi tetap menjalani hidupmu dengan ritme yang sama, merespons sewajarnya tanpa panik. Tes keempat berkaitan dengan beban emosional. Ia mungkin mulai lebih sering curhat, meluapkan stres, namun tidak selalu meminta solusi. Ia sedang melihat seberapa banyak beban yang sanggup kamu angkut tanpa batas. Jika kamu menyerap semuanya dan merasa harus menyelamatkan, kamu perlahan berubah dari pasangan menjadi tempat pelampiasan emosi, dan disitulah ketertarikan bisa memudar karena rasa hormat berkurang ketika kamu overfunction. Pria yang stabil mampu hadir tanpa tenggelam, mendengar tanpa kehilangan pusat dirinya. Terakhir adalah tes rasa hormat yang paling halus, candaan yang sedikit merendahkan, janji yang dibatalkan mendadak, komentar kecil yang menusuk. Satu persatu terlihat sepele, tetapi ia mengamati reaksimu. Jika kamu diam demi kenyamanan atau menjelaskan panjang lebar demi menghindari konflik, pesan yang tersampaikan adalah kamu rela mengorbankan harga diri. Padahal ketertarikan tidak mati karena konflik kecil. Ia mati ketika batas diri tidak dijaga. Menegur bisa dilakukan dengan tenang dan jelas tanpa kemarahan. Perempuan jarang kehilangan ketertarikan secara tiba-tiba. Biasanya perlahan, melalui serangkaian tes yang menentukan apakah ia bertahan atau pergi pelan-pelan. Memahami dinamika ini bukan untuk bermain strategi, melainkan untuk menjaga stabilitas, harga diri, dan keseimbangan dalam hubungan, karena justru disitulah daya tarik yang matang tumbuh dan bertahan.